Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi Bu. Semangat. Semangat dong. Insya Allah kita selalu semangat ya, karena sekarang masih pagi dan kita harus semangat. Tadi anak-anak ibu sarapan? Udah. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Tolong ketua kelas pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, ibu akan absen terlebih dahulu. Alda Delina, Hadir. Naila, Hadir. Dina Dayana, Hadir. Natasha, Hadir. Rizky, bagus, anak ibu hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja kita menghemat waktu. Langsung saja kita masuk dalam pembelajaran kali ini yang telah ibu sebutkan kemarin. Masih ingat kan? Kita belajar tentang Penyajian data. ya, kita belajar tentang penyajian data. Oh iya, kemarin sudah ibu bagi kelompok kan? Udah. Ya, kita sekarang duduk per kelompok ya. Oke. Jangan ribut. Sudah? Udah. Gina, mana kelompoknya? Ini Bu. Oke. Baik, sudah nggak ada ya yang nggak punya teman kelompok. Enggak. Baik, kita belajar sekarang hari Senin 29/1. Baik, kita belajar tentang penyajian data. Sekarang ibu mau anak-anak ibu semua mengeluarkan isi dari semua kotak pensilnya yang dalam satu kelompok ya, semua. Dan nanti anak-anak ibu kelompokkan sesuai dengan jenisnya. Oke. Bisa? Bisa. Ya, cepat. Sudah dikelompokkan? Udah Bu. Ya udah, kita sekarang menghitung dari jenis kelompok ya. Ibu juga nanti ibu keluarkan semuanya. Cepat ya. Dan catat di kertas ya, di kertas sediakan 1 lembar kertas dan itu merupakan hasil dari satu kelompok ya. Berarti nanti dari setiap kelompok itu hasilnya berbeda ya. Sudah? Udah Bu. Ya udah, ini data ibu. Ibu punya ini data dari ibu ya. Pensilnya 3, pulpen 2, peraut 1, spidol 3. Nah, jadi data itu dapat kita simpulkan sebagai kumpulan beberapa informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Jadi anak-anak ibu tadi itu dinamakan dengan sebuah pengamatan. Jadi tadi kan anak ibu sudah mengeluarkan sebuah pena, peralatan tulis dari pensil, dan anak ibu tuh dinamakan dengan sebuah pengamatan. Dari hasil pengamatan itu disebut dengan Data. ya, data. Jadi data yang diperoleh dari sebuah pengamatan dan informasi itu disebut dengan data. Dan kegunaan kita kenapa kita disuruh untuk mengamati sebuah data, dan itulah disebut dengan penyajian data. Baik, disebut dengan tabel pengamatan. Disebut tadi pengamatan. Jadi sekarang kita itu ada data adalah sebuah kumpulan informasi yang didapat dari suatu pengamatan. Data itu dapat disajikan dalam bentuk tabel,
diagram menjadi 2. Dan diagram ini juga ada diagram garis, diagram apa lagi? Lingkaran, diagram batang. Masih ingat kan? Apakah anak-anak ibu semalam ada belajar terlebih dahulu? Insya Allah. Ada? Insya Allah dapat ya. Jadi kita belajar tentang latar yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dan diagram dibagi menjadi 3 kelompok, ada garis, ada lingkaran, ada batang. Kenapa kita perlu melakukan penyajian data? Nah, tujuan itu supaya data yang diperoleh itu lebih mudah dipahami, mudah dimengerti, dan sehingga mudah diasosiasikan, diambil kesimpulannya. Kan kalau seperti ini anak-anak ibu tahulah data itu apa. Kalau kita melakukan pengamatan sendiri. Baiklah, sampai di sini apakah anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah enggak Ibu. Paham? Insya Allah paham. Paham. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang tabel. Itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu tabel dalam bentuk baris dan kolom. Dan ini disebut dengan tabel. Seperti inilah tabel ya. Tabel baris dan kolom ini contohnya. Selanjutnya ada berupa tabel konfigurasi. Tabel konfigurasi itu sebentar. Tadi ada tabel, ada diagram ada garis, lingkaran, dan batang. Baik, di sini kita belajar lagi yang kedua, yaitu tabel konfigurasi. Contoh dari tabel konfigurasi ini adalah seperti menghitung jumlah siswa di dalam kelas. Misalnya seperti kita 7A, 7B, 8A, 8B. Di sini merupakan kelas dan nantinya ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, jadi dia itu memiliki banyak kelompok. Seperti di sini kan disuruh mencari perempuan berapa orang dan laki-laki berapa orang. Misalnya di 7A berapa? 8 perempuan dan 7 laki-laki. Seperti itu. Dan ini disebut dengan tabel konfigurasi. Selanjutnya yaitu tabel frekuensi. Anak-anak ibu tahu tabel frekuensi ini seperti apa? Belum? Ya udah, contohnya seperti menghitung tinggi siswa di kelas 7A. Kan bermacam-macam, mulai dari 128, 145 seperti itu. Tapi sekali ini contohnya adalah seperti nilai ulangan siswa kelas 7A. Dari misalnya ini interval, ini frekuensi. Maksudnya adalah ini rentang 60 sampai 70 berapa orang? 70 sampai
80 berapa orang? Misalnya di sini 4 orang, ini 5 orang, dan begitu pun selanjutnya. Jadi anak-anak ibu sudah tahu kan beda antara tabel baris dan kolom, tabel konfigurasi dan tabel frekuensi, sudah tahu kan? Sudah Ibu. Coba Naila jelaskan, tabel baris itu seperti apa? Oke, yang di data itu Data, jenis dan jumlah. Jadi pensil dan pulpen peraut spidol ini disebut dengan jenisnya. Jumlahnya adalah banyak sebuah pensil, pulpen, peraut, dan spidol. Bagus ya. Sekarang ibu harap anak-anak ibu melakukan suatu pengamatan yang tadi sudah anak-anak ibu tulis di kertas. Sekarang anak-anak ibu tulis menjadi seperti ini ya. oke. Nanti baru ibu jelaskan rumus dari diagram tersebut. Catat ya. Catat dulu tuh. Ya. Jelas? Cukup ya. Kalau anak-anak ibu tadi memperhatikan pasti tahu arahnya dia dari mana dan kemana. Ya. Sudah? Udah Bu. Baiklah. Sekarang kita masuk. Aduh, kok bagus. Penyajian data. Kita masuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini rumusnya. Rumus lingkaran dalam bentuk derajat. Rumusnya adalah besar sudut sama dengan apa? Frekuensi per jumlah data. Derajatnya dikali 60. Kalau derajat dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk persen, perbedaannya hanya kalau persen itu dalam bentuk besar persentasi sama dengan frekuensi per jumlah data dikali 100%. Anak-anak ibu tahu kan diagram lingkaran itu seperti apa? Iya. Kalau diagram lingkaran seperti ini, nanti dibagi. Ini misalnya perempuan di lokal 7A adalah 3%, di 7B ada 4%, dan selanjutnya. Kalau pakai derajat itu menghitung sudut. Misalnya sudut ini ada 260. Di sini ada 30. Di sini ada 45. Begitu seterusnya. Nanti rumusnya kita gunakan ini. Dapat dipahami? Insya Allah. Baiklah, nanti anak-anak ibu hitung, lanjutkan di rumah. Kita cukupkan ke pelajaran kita kali ini. Baiklah, untuk terakhirnya ibu akan kembali kepada data. Data tadi apa? Setiap informasi yang didapatkan dari suatu hasil pengamatan. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dan ibu beri tugas. Coba anak-anak ibu amati apa saja bentuk kegiatan atau hobi dari teman-teman anak ibu. Misalnya yang renang berapa orang, nanti anak ibu amati ya. Dan itu dijadikan sebagai tugas dan kita kumpul nanti minggu depan ya. Oke. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu dapat memahaminya. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.